Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana mahasiswi yang kemarin berorasi melakukan aksi demonstrasi dengan menyebut nama Bapak Prabowo dengan nama sebutan hewan. Tentu saja apa yang diucapkan adalah sesuatu yang tidak bermoral, tidak bijaksana dalam mengucapkan kata-kata ketika dia berorasi. Tentu saja pihak kepolisian sudah menangkap mahasiswa tersebut dan sepertinya dia akan meminta maaf lagi kepada Bapak Prabowo. Dan ada juga mahasiswa yang membakar foto presiden dan wakil presiden, itu juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan beberapa mahasiswa yang menghina secara pribadi kepada Bapak Prabowo. Padahal dalam demonstrasi sebenarnya tidak dilarang karena ada undang-undangnya, tapi kalau sudah berteriak karena pribadi, misalnya Bapak Prabowo itu, wah sudah parah sebenarnya. Nah, video kedua adalah dimana Ade Armando membuka mulut dari Rocky Gerung di diskusi publik. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Gak ada kata capek untuk memastikan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mahasiswa meminta pada sang waktu agar yang aku bisa jadi kembali dalam pada pembakar masa di mana foto masih ada Prabowo ragamu dan mendekapku. Gibran ditangkap Berat sekali oleh pihak rasanya di posisi kepolisian di mana yang tak ada membayar. lagi dirimu Apakah yang bertanggung selalu jawab? setia Nah, siapa yang melanjutkan membayar namaku ini? dengan indahnya. Apakah Tak kalian ada lagi bertanggung jawab sapaanmu setelah saat mahasiswa pulang itu ke rumah. ditangkap oleh Tak pihak ada lagi kepolisian? suaramu Karena memanggil mungkin itu namaku saja dengan kalian yang lembutnya. menyuruh Tak mahasiswa ada itu lagi dirimu untuk yang membakar selalu foto setia presiden dan memelukku wakil ketika aku berada di presiden. titik terendahku. Rindu ini sangat amat dalam menyiksaku. Yang menyuruh demo Khas tersenyum sekali melanjutkan tanpa hidup ada tanpa mama. merasa Maafkan bersalah aku sama sekali. yang Nah lo masih mau main-main dengan Presiden Prabowo? Mahasiswa bukannya belajar malah pergi demo. Emang enak kalau udah ditangkap seperti itu. Rugi 2 kali. Udah demo capek, kuliah nggak jadi, masuk kos gratis, belum lagi nanti udah ditandain untuk cari pekerjaan jadi PNS atau nanti kerja di perusahaan. Jejak digitalnya nggak akan hilang. Makanya kasih tahu orang tuanya ini yang punya anak yang demo, larang. Kalau mau jadi orang tua yang baik, anaknya mau jadi orang, larang. Sekarang gigit jari. Prabowo gitu loh, kalau Jokowi masih oke. Sekarang memang gak boleh main-main. Kalau dikalemin aja, didiamin, ngelunjak. Nanti bareng. Nah kan, baru saja ada berita bahwa ada beberapa mahasiswa yang ditangkap karena membakar foto Prabowo Subianto. Nah itulah akibatnya. Jadi
dipahami siapa Bapak Prabowo Subianto itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itu adalah simbol negara Indonesia. Ya meskipun hanya sebuah foto, karena itu fotonya simbol bangsa negara Indonesia, ya tentunya aja dari segi adab ya tidak pantas, ya janganlah dek, ya jangan, ya kalaupun demo ya demo yang santun, yang santuy, sampaikan aspirasi dengan baik, tidak usah ngata-ngatain seseorang, tidak usah ngata-ngatain presiden, tidak usah membakar foto presiden gitu ya. Atau begini saja, wis toh belajar yang baik, nanti setelah lulus jadi pengusaha lalu jago DPR, awasi itu kinerja pemerintahan dari. Ya, saya harus Ade sampaikan Armando bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan berdebat Bung Rocky. dengan Misalnya Bung Rocky. saja Tidak soal sepemahaman memang. bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan? Saya nggak Betul. setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ardi. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. saya Bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham itu. setuju Ya, Bung dengan Rocky, tuduhan Bung Rocky. bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya harus bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana Ya, caranya Anda buktikan bahwa bagaimana Jokowi ada di sana? caranya Bung Dengar Rocky gitu sekarang. Apa? membuktikannya itu? Logics dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. That's Buktinya apa? Jangan Buktinya logika. apa? Ini saya mau terangin itu. Jangan ya, apa-apa. gunakan logika Bung Seseorang Rocky. yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Tak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa Aduh, enggak? Bung Rocky. Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Oke, tunggu. Nggak, saya Anda mau akan- bilang, Tunggu. no. Anda harus siap. Kasih The kesempatan thing saya called ambition. selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Enggak, saya mau bilang begini. Selalu bertanya Saya akan tentang berusaha apa ini, keras apa itu. agar apa yang saya ambisikan Hanya itu tercapai. ngoceh-ngoceh Tapi doang. ada- Ini Tapi Bung semua Rocky. harus dilakukan dengan cara yang etis. Tidak ada Sekarang pembuktian kita- yang itu yang saya- valid. Oke. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis iya. Iya. Dengan cara yang etis iya. Oke. Kapan cara yang etis Iya. dipakai oleh seorang yang Bertanya lagi. ambisinya tak Aduh. tertahankan lagi? Mana lu mahasiswa kok nggak mau turun ke jalan kalian ini? Diperkirakan hampir 1 kuadriliun ya total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab? Mana peringatan darurat lu? Mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit jari sekarang. Tapi apa? Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo turun ke jalan. Mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang, kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau tidak, dipecat aja. Nah, gimana? Setuju nggak kalian? Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Ini nih, korupsi 190 triliun udah gawat darurat. Per tahun lagi. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Mana suara kalian? Kalau perlu, demo juga dorong aturan undang-undang untuk hukum mati para koruptor. Biar jerah dia. Biar nggak ada lagi koruptor di negeri ini. Nah, tambah satu lagi. Demo pemerintah untuk berantas judul-judul itu. Itu yang membuat Indonesia gelap. Kalian nggak mau demo? Nggak ada duitnya?